dirancang mati untuk hidup. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Romawi, salib dirancang hanya untuk kematian. Lalu apa maksud Yesus ketika dia mengatakan bahwa siapapun yang ingin mengikut dia harus memikul salibnya setiap hari? Lukas 9 ayat 23. Perkataannya itu tidak berarti bahwa kita semua harus disalibkan secara jasmani. Salib yang dia maksudkan adalah tindakan mematikan keinginan hati kita dan sikap penyerahan diri tanpa syarat pada kehendak Tuhan Yesus. Dia sudah menang atas salib. Setiap orang yang percaya Yesus dipastikan sudah memiliki kemenangan itu atas daging dan keinginan hatinya yang berdosa. Saya mengundang Bapak Christian Soeharto dari Bahtera Raja Wali Nusantara Baranus mengiringi pujian keluarga Indah Usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Bimbinglah Daku ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus
kematian daging dan hati berdosa. Yang dimaksudkan di sini adalah penyangkalan terhadap keinginan kita akan rumah yang lebih besar, anak-anak yang lebih penurut, dan teman-teman yang selalu siap membantu. Kita juga diharapkan mampu menanggung beban ketika disalahpahami, dipermalukan, dan kehilangan harga diri, termasuk untuk mampu menerima berbagai situasi yang tidak bisa diubah. Utusan Injil dan penyair Ami Carmichael rupanya mengenal dengan baik apa itu kesengsaraan dan penderitaan. Oleh sebab itu ia menulis, dalam penerimaan ada kedamaian. Yesus mengatakan bahwa kita harus memikul salib setiap hari. Apa contoh penerapannya dalam memikul salib setiap hari? Menurut saya, ketika bangun setiap hari, hendaknya kita dengan ceria serta berani memikul beban tanggung jawab kita hari itu. Kita tidak perlu mengatur orang lain untuk pedulikan beban kita. Selain itu, kita siap bila ada hal-hal lain yang juga diberikan setiap hari sebagai tambahan. Hal lain itu ialah kasih karunia-Nya yang senantiasa cukup setiap hari. Sebab justru dalam kelemahan kitalah kuasa-Nya menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Dia, Yesus, janjinya tidak akan pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Dia berjanji bahwa melalui kematian rohani kita, Dia akan membuat kita lebih hidup daripada sebelumnya. 1 Korintus 15 ayat 53-57. Sudahkah kita, Anda dan saya, mati untuk hidup hari ini? Amin. Inspirasi hari ini, hati yang siap menerima apa adanya kita akan menemukan kedamaian.